Jadi intinya, kalau Muhammad tidak mengerti tentang sejarah-sejarah Alkitab, tanya sama orang-orang Alkitab, orang-orang ini yang megang kitab-kitab sebelumnya dia. Intinya begitu. Tarayat. Ya, si ini Yohanes, Yohanes Paulus kan nggak meriwayat sejarah. Silakan lanjutkan kalau lagi ini reaction. Tidak ada yang perlu direaction karena semua itu benar. Ini 94 tuh, Yunus 94, coba baca. Coba yang mana Pak? Yang coba bacain aja artinya ya. Yang kayak apa maksudnya? Yang bertanya kepada ahli kitab itu. Iyalah. Kepada siapa kami mau bertanya? Kepada Kristen. Kristen Ya, emang mewarisi. Sama. Bukan masalah mewarisi, kitabnya kan sama, Taurat. Ya Taurat mending ke Yahudi Gimana langsung. Sih? Jelas. Iya, tanya aja. Makanya ya udah, kami apakah bertanya. sejarah di Alkitab, di Quran itu sama enggak? Gitu aja dengan yang di Alkitab. Itu aja masalahnya. Nggak usah tanya sama Kristen, tanya itu sama ini. Apakah kisah-kisah di Al-Quran itu sama nggak dengan di Taurat mereka gitu? Di perjanjian lama mereka, di tanah mereka, sama nggak? Jadi itu gini, mereka itu turun ayat ini, mereka itu dalam keadaan keraguan. Makanya justru Siapa yang ragu? Ahli kitab yang ragu itu siapa? Muhammad. Baca bagus-bagus. Iya, jangan ambil sepotong-sepotong. Itu maksudnya orang Coba, ahli kitab waktu itu udah mulai ragu-ragu. Makanya kamu jangan termasuk Muhammad ragu berada. Siapa yang ragu-ragu? Siapa yang ragu-ragu? Ahli kitab waktu itu baca udah mulai keraguan. Coba nih baca, saya baca ya, diam ya. Jika engkau dalam kurung Nabi Muhammad berada dalam keraguan tentang apa, ya kan? Kisah-kisah Nabi terdahulu. Nah, siapa yang ragu itu? Muhammad toh, yang kami turunkan kepadamu. Tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Suruh tanya dulu. Karena kisahnya yang disampaikan Allah itu bingung. Kisahnya itu yang mana nih? Kan Muhammad nggak dapat cerita lengkap nih. Nah, kalau mau lengkapnya itu tanya sama orang-orang yang punya kitab sebelum kamu. Gitu maksudnya. Yang ragu-ragu siapa? Muhammad yang ragu-ragu kok. Karena penjelasannya Allah Anda tuh nggak jelas gitu. Kami lebih bagus mengartikan ini daripada Anda. Anda takut menghindari bahwa ada kesalahan literasi di sini. Ini bahasa Indonesia mah gampang kita artikan. Kecuali nggak ada terjemahannya ya, saya nggak tahu. Saya nggak bisa. Ini ada terjemahan resmi kan? Iya, padahal itu mudah ya dipahami ya. Kenapa bisa nggak mengerti? Mudah sekali. Tapi bisa mereka tuh bisa Alfredo. otaknya langsung diputer. Bingung. Alfredo. Tuhannya orang Israel itu siapa? Ya Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yang tidak serupa dengan apapun. Namanya. Yang maha menyelamatkan, maha tinggi, maha suci. Coba ambil yang mengenai Firaun tuh, yang ngomongan 90. Firaun tentang Bani Israel. Iya, 90. Nah, coba baca tuh. Ya. Nah, nih. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu. Laut Merah maksudnya kan. Dalam kurung. Lalu Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga
ketika Firaun hampir mati tenggelam. Dia berkata, aku percaya, ini Firaun ya yang ngomong ya, tapi dikutip oleh Allah. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa dan berhak disembah selain Tuhan, ya kan? Dalam kurung nih, yang telah dipercayai oleh Bani Israel. Nah, Allah ini membacakan apa yang diomongkan Firaun. Ini Allah loh. Mengakui apa yang diomongkan Firaun, bahwa Tuhannya Bani Israel. Tuhannya Bani Israel siapa? Allah atau bukan? Tuhannya Bani Israel adalah Dia yang maha tinggi dan maha suci. Allah apa bukan? Tidak Itu berbentuk. Allah apa bukan? Ya, sesembahan itu. Allah atau bukan? Ya, kita bisa memanggilnya dengan yang maha penyelamatan, yang maha tinggi, maha suci. Ini kan mindset. Kok mindset sih? Apa sih? Ini Allah ngomong loh. Cuma nanti Mengutip kalau apa yang diomongkan betul. Firaun. Nah, dia bilang, Firaun bilang, Bani orang Israel yang patut disembah, bukannya Allah. Itu Coba salah atau tidak? Allah itu nama ya, nama Tanya sesembahan. orang Yahudi. Panggil Yahudi. Jadi gini ya, bukan berarti namanya sama terus entitasnya sama. Periksa Orang Yahudi dulu masuk surga apa ciri-cirinya. enggak? Sama kayak bro domba ada di Maksudnya Surabaya. gini, Pak Alfredo, ini diakui nggak sama Allah kata-kata Firaun? Itu aja dulu. Iya, diakui kan Tuhannya Israel. Berarti itu, iya, berarti Tuhannya Bani Israel itu yang patut disembah toh, bukan Allah toh? Sama Allah itu juga orangnya. Gimana? Ini Allah yang ngomong. Iya, Allah yang ngomong. Dia tuh Allah juga yang ngomong. Itu sah itu atau tidak? Terus gimana? Terus Yesus kami percayai gitu. Bukan, nggak ada hubungannya dengan itu dulu. Ini Bani Israel kan, katanya Bani Israel itu sama nggak Tuhannya dengan nama Allah? Nah, nama, kalau penekanan di nama itu nggak salah. Udahlah, gini aja kasarnya. Tuhannya Bani Israel namanya siapa? Nah, dia jangan nggak nama di sini. Gimana ciri-cirinya gitu? Kan dia nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar suaranya gimana. Jadi kita taunya Oke, ciri-cirinya gimana. Nih, Tuhannya Bani Israel itu YHWH. Ciri-cirinya Tuhannya Islam siapa? YHWH. Allah. Kalau ditanyain ciri-ciri Tuhan ya semua agama akan mengatakan maha kuasa, maha. Ya, katanya nama nggak boleh dirubah. Katanya nama nggak boleh dirubah. Oke. Kalau begitu Yesus itu nama siapa itu? Bukankah dulu namanya itu urusan nanti kita bisa bahas. Iya sama dong. Ya, sekarang apakah benar Tuhannya Bani Israel itu Allah atau YHWH? Belum tentu orang Amerika nyebut Yesus Jesus, ada yang Masiyah lah, tak apalah kan. Beda-beda spelling lidahnya itu. Apakah merujuk pada orang berbeda? Entitas berbeda. Pakai itu kira-kira susah nggak diartikan Allah? Atau gampang? Atau agak mirip-mirip? Iya, itu spelling orang Israel itu. Ya, Alfredo. Orang Yahudi, jika nama Tuhannya Allah, ya jika mereka tidak akan menyebut nama itu dengan sembarangan. Jadi kalau ada umat Islam menyebut nama Tuhannya Allah itu dengan sembarangan, mereka akan katakan bahwa umat Islam menyebut bukan Tuhannya orang Israel. Nah, gini ya. Itu loh. Dulu gini ceritanya. Dulu ini orang Israel ini kan dia suka mengolok-olok. Sebagian mereka itu suka mengolok-olok, suka ini. Jadi akhirnya Allah memerintahkan kepada mereka itu tidak boleh lagi ini menyebut nama Tuhannya sembarangan. Tapi kalau orang Arab dia udah menghargai. Tidak ada kena hukuman seperti itu. Ya, orang Israel itu kan pembantah, dia tuh orangnya perargumen, sedikit-sedikit diargumen Tuhan, diargumen dia sama dia, sedikit-sedikit diargumen, diperolok-olok kan itu yang apanya lah kan, yang sebagian maksudnya.
sebagian yang ceritanya, jangan dikarang cerita dari mana Enggak, itu. maksudnya Emang itu iya. Sebagian Nggak ada orang-orang cerita yang kayak gitu. enggak itu loh yang bikin patung itu loh. Maksudnya lari ke sana. Kan ada sebagian yang bikin patung. Tegar Iya, tengkuk kan enggak Tegar tengkuk. kan enggak semuanya. Emangnya Israel itu semuanya itu patung itu kan enggak. Jadi sebagian mereka ini mereka ini suka mengargumen Tuhannya sendiri, suka memperolok-olok sebagian ya. Apa yang diturunkan saudaranya diolok-olok sebagian. Nah, makanya kena hukuman. Sekarang tunjukkan orang Yahudi yang mengolok-olok Tuhannya. Ya kalau sekarang nggak ada lagi. Nah makanya itu bro, Yahudi sekarang tidak pernah menyebut nama Tuhannya dengan sembarangan. Makanya bangkat Adonai, Elohim, tidak pernah menyebut namanya. Nah paling kenapa Hasem. Islam yang umat Yahudi percaya menyebut nama Tuhan sembarangan nggak boleh, Islam menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sumpah demi Allah ibu, aku tidak melakukan. Sumpah Nir, demi Allah Nir, bukan aku Nir, percaya aku Nir. Oke, kembali ke nama tadi. Emangnya Yesus itu nama Ibraninya apa, terus nama Aramainya apa, nama Yunaninya apa? Kenapa jadi ini tiba-tiba jadi Yesus? Loncat-loncat belum selesai udah pindah yang lain. Iya, ini kan masalah Jadi gini, kalau masalah nama berbeda ya, Yeshua, terus apalagi Yesus, terus apa lagi? Gak apa-apa nama manusianya. Tapi Tuhan tahu. Lo gini bro, Tuhan kami tahu apa maksud orang ini mengucap dengan nama seperti itu. Beda dengan nama Allahmu. Jika nama Allahmu disebut Allah, dia nggak terima. Harus Allah. Kok dia Allah nggak bisa, atau Alay nggak bisa. Eloi nggak boleh. YHWH bingung lagi. Ya Allah itu ini spelling Allah itu paling gampang itu, semua lidah bisa itu ajaibnya. Sekarang orang Cina, orang Amerika. Sekarang, bagaimana kalau nama Allahmu dipanggil Eloi? Bisa? Kenapa panggil Eloi? Kan bisa Allah, ngapain Eloi? Kan yang nggak bisa itu kan spelling kayak Muhammad, ada yang bilang Muhammad. Kau ngomong sama aku bisa ngomong Allah. Bagaimana kalau orang Amerika? Orang Amerika bisa ngomong Allah. Bisa dia ngomong itu. ALLAH dibacanya apa? Allah. Ini kan membodohi. Contoh. Kok membodohi? Dengar dulu. Dengar dulu. Terus apa spellingnya bahasa Inggris? Aku tanya. Spellingnya. Aku tanya. Tulisan ALLAH kau baca apa? Iya, AH. Kau baca apa? Allah. Kan? Allah itu loh. Ya Allah lah. Allah hilangin L-nya satu, baru Allah gitu. Allah. Enggak. Hilangin aja satu. Enggak Allah. Enggak harus. Kenapa bisa Allah? Loh, pakai AU. Ini ya, gini aja lah, biarin aja dia ngotot. Oh, kamu bilang sama kan? Kita uji lagi, nggak apa-apa. Sampai ketemu ya, kalau kamu masih bilang sama. Ya, dari hakikatnya. Alam itu ya, dalam Quran itu zat. Ya. Tuhan dalam Bible itu roh ya, sedangkan kalian roh itu ciptaan. Tuh. Tidak ada dalam Bible, dalam perjanjian baru mungkin roh. Oh, dalam nggak ada, kamu belum baca makanya gitu ya. Kasihan. Itu terjemahan pembodohan bukan terjemahan. Pembodohan, kamu nggak pembodohan terjemahan. Oh, jelas-jelas banyak sekali itu roh. Oh, kalau masalah perjanjian lama biar saya nanya sama Yahudi langsung, kapan perlu pada Rabi langsung itu, atau Yahudi kamu nggak usah berkelit kayak gitulah. Itu bisa dibaca, itu bahas banyak kok. Nggak usah terlalu membuat sesuatu yang gampang jadi sulit. Emang Ustaz kedua ya, ke Arab. Kedua ya, Allah di dalam Quran itu menyebut dirinya Khairul Makirin. Ya. Ini sangat jauh berbeda ya dengan Bapak Yahweh ya. Dia membenci penipuan, membenci pembohongan, melarang saksi dusta. Itu jelas.
Beda, itu aja udah beda. Ya. Kemudian ya, Allah di dalam Quran ya, semua itu bersumpah demi yang lebih rendah dari dirinya. Demi benda-benda ciptaannya. Bulan. Tetapi Bapak Yahweh bersumpah demi dirinya karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Paham nggak arti bersumpah? Oke. Kita bersumpah demi sesuatu yang lebih tinggi dari. Gini Pak Johannes, Allah itu bersumpah demi waktu gitu kan. Itu untuk mengajari umatnya juga bukan bahwa cuma demi waktu ya. Iya, demi bintang yang iya, itu nggak masuk di akal lah, maksud Tuhan. Ya, dengar dulu. Begini ya. Kemudian ntar dulu saya kasih dulu perbedaan. Ini masih banyak loh. Ya, satu-satu aja. Jadi bisa saya TikTok langsung kita. Allah di Quran menempatkan Adam pertama kali di surga. Kemudian turunkan di padang Arafah di semenanjung Arabia. Ya. Kan beda Bapak ya itu menempatkan Adam pertama kali itu di Taman Eden, adanya di bumi. Jadi kalau mau di ini pengajarannya lagi ya, itu sangat banyak perbedaannya. Jadi kalau dibilang sama berarti kan ajarannya harus sama, hakikatnya sama. Ya. Ini jelas-jelas berbeda. Oke, udah saya tangkap ya. Jadi berbeda kan. Dia itu juga bersumpah demi ciptaannya gitu kan. Oke, saya jawab ya. Jadi di dalam Quran itu Tuhan Allah menciptakan iblis dari api kan. Tuhan Bapak itu tidak pernah menciptakan iblis. Ya sebentar dulu, satu-satu dulu Pak Yohanes. Allah itu kan di dalam Quran tuh menyesatkan manusia kan. Yang dia sesatkan. Tapi Bapak Yahweh tidak demikian, dia memberi jalan keselamatan, mencari yang tersesat. Ya kan? Allah di dalam Quran bilang di surga ada kawin dan dikawinkan. Berbeda kan? Ya, saya jawab dulu ya. Surga boleh. Islam dan surga Kristen gambarannya udah berbeda. Jadi kalau mau kamu dalami, kalau kamu memang mau baca Bible, kemudian melihat perbedaan-perbedaan pengajaran, kita akan tiba pada kesimpulan bahwa memang sesembahanmu dengan sesembahan Kristen dan Yahudi itu berbeda. Bahkan saya sering bilang kita lucu-lucuan aja. Kamu ketik di Google nih ya, ketik nih sekarang, cari nama Tuhan orang Kristen dan orang Yahudi, akan muncul nama Bapak Yahweh. Beda kalau kamu ketik nama Tuhan Islam, muncul kan Allah. Kalau nggak percaya kamu buktikan aja. Begitu loh. Udah jelas berbeda. Jadi kalau Bro Tristan udah jelas dia memang beda kan, memang nggak akui. Jadi di dalam Islam sendiri itu memang banyak perbedaan pendapat. Ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak. Kalau saya sih pede aja, memang nama-nama proper name-nya kan udah beda, udah jelas. Hakikatnya beda, pengajarannya beda. Jadi jangan disama-samain. Yang terlalu banyak perbedaannya, itu, Bro. Terlalu banyak. Bisa share screen. Ya. Siapa yang Bapak Yahweh di dalam Bible tuh ya, bangsa Yahudi itu bangsa pilihan. Tapi kalau Allah dalam Quran apa? Membenci orang Yahudi. Dikutuk. Jadi kera. Kutuk jadi kera. Enggak ada dibenci, dia dilebihkan daripada bangsa-bangsa lain. Cuma karena ngeyelnya itu, dia itu suka mendebat-debat. Enggak, janji Tuhan kepada itu jelas gitu. Saya bilang kalau kamu mau, kita enggak inilah maksudnya. Coba dia ngomong kalau mau orang Yahudi itu. Kan itu sudah jelas, sudah berani beda. Enggak dia bilang kamu dikutuk jadi kera. Saya dulu pun pikirnya sama ya, ternyata beda ya. Banyak orang Kristen yang awam itu pikir sama, tapi kalau selidiki lagi, udah jelas sangat berbeda. Pak My Life, bisa lepas ini Pak My Life. Screenshot, saya screenshot. Ya kami terserah aja, saya terserah mau beda, mau sama, nggak ada peduli. Udah.
Jangan terserah bro, kalau terserah kamu bimbang berarti ragu. Ya maksudnya dengan ini ya, saya kan nggak ngurusin. Enggak gini. Cuman gini ya, cuman orang Yahudi beda bro. Imannya masih goyah. Abraham beda. Is Allah the same God as the God of the Torah? Nah, coba putar ini, berani nggak? Ini orang Yahudi langsung. Putar aja. Putar aja. Ini siapa? Nggak apa-apa. Ini siapa aja. Ini siapa ya? Sopir taksi. Ini kamu merefernya itu ke katanya tadi. Kita enggak. Biarlah kita nggak kenal aja. Bilang aja kita nggak kenal siapa. Banyak nih siapa lagi? Nih. Ini Rabi siapa ini yang botak nih yang saya bawa ini. Nih. Ini sama ini juga Tovia Singer juga. Ya, kalau sama kamu bisa panggil Tuhanmu dengan Bapa nggak, saya nanya. Itu kan klaim kebodohan Kristen. Coba satu rabi dari Yahudi, otoritas Yahudi, dia bilang Tuhan kami Yahudi sama Kristen sama. Coba ada klaim dari Yahudi enggak seperti itu? Ya. Coba kasih linknya biar kita apain. Jangan rabi Yahudi yang anggap sama nih. Kristen. Udah kita anggap sama nih ya. Sekarang gini. Kita uji lagi aja. Kita uji aja. Kira-kira berdoa nama Allah bisa enggak? Bukan. Orang Kristen memanggil Allah itu sebagai Bapa karena memang di zaman Musa juga Allah sudah dipanggil sebagai Bapa. Di zaman Musa. Kalau dia bilang sama, udah kamu syahadat ganti, bisa ganti nggak? Iya, syahadat. gantilah. Coba ganti. Ya, Bapak. Jadi begini, Pak, makanya pemahaman Israel, kamu hanya kehidupan beragama, kamu tidak akan masuk surga jika kehidupan keberagamanmu tidak lebih baik daripada orang Yahudi dan Farisi. Kami memang harus di atas mereka loh. Iya. Kami memang harus di atas mereka. Memang kami di atas bangsa Yahudi, di atas bangsa-bangsa lain. Saya nggak masuk ke surga memang. Surgamu, najis bagiku surgamu. Enggak, surga Israel pun. Iya, surga Israel sama nggak dengan surganya Muslim? Sama nggak? Enggak, beda. Orang kami Yahudi punya ada pesta seks kok. Ada Jannah, ada Eden, ada pesta seks. Ada Jahannam. Iya, ada 8. Kalau nggak 7, 8 surga. 8 itu, 8 surga. Sekarang gini aja, mana ada ndak Rabi Yahudi ya, yang mengklaim ya Tuhan kami sama Kristen. Tadi siapa yang masuk itu? Yang bilang waktu si Valen aja nggak mengakuin nabi kalian kok. Iya. Coba tanya mereka tuh, ngakuin nggak Nabi Muhammad? Nih, kalau Nabi Muhammad jelas. Apa jelas? Nggak diakuin toh? Ya jelas nggak diakuin lah. Iya, makanya. Itu aneh aja kalau mereka pelanggaran luar biasa itu. Mereka mungkin belum tahu kalau di Quran itu ya Allah itu mengutuk mereka jadi kera, benci mereka. Dia tahu kok, tapi kan sebagian itu orang Israel yang tinggal di ini dekat-dekat. Tahu dari mana? Mana ada orang yang belajar Quran? Kau pun. Jadi gimana pengennya Tuhan kita berbeda-beda itu. Cuma mau ngambil hati kalian aja itu. Makanya gini, jangan klaim-klaim. Kalau diklaim ya Tuhan kami Kristen sama dengan Yahudi. Ternyata nggak ada yang Yahudi sendiri mengklaim gitu. Cuman Kristen aja kepedean nempel-nempel. Nempel. Kamu kasihan. Kalau kami sih terserah aja sih mau sama. Kami terima bulat-bulat Tauratnya, tanaknya kami terima bulat-bulat. Kalau kamu kan enggak bikin kasihan banget gini ya. Saya heran. Tanya aja dulu. Nggak berani ya Kristen ini nggak berani lawan Yahudi. Heran saya. Ngekor terus. Lu gak berani lah, ada perintahnya. Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Aduh. Lawan Yahudi maksudnya lawan apa? Lawan debat. Beda langit. Sebentar. Budak Israel banget. Bentar. Rohani. Palen. Dengar dulu ya. Palen, Billy, Itsak. Udah kami gebukin di CIA. Kamu kurang apa sih? Babak belur. Sampai sekarang nggak berani muncul. Sampai sekarang nggak berani Palen di sini. Suruh masuk. Nanti kan kalau kesini pasti dialognya goblok, bodoh gitu. Jadi begini, maksud saya jelas. begini.
Bedakan aja Tuhan Kristen sama Tuhan Kristen sama Tuhan Yahudi sama apa beda? Coba. Sama lah. Sama. Coba mana klaim Yahudi yang bilang sama? Alkitabnya sama. Oh, nggak bisa begitu. Iya. Nggak bisa begitu. Itu kan bertepuk sebelah tangan namanya. Emang dia tahu dari mana Allahnya? Kau jangan ketawa di sini. Gini, kalau kamu percaya yang pertama itu benar. Yesus orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi, kitab kami sama dengan orang Yahudi. Itu lebih dari cukup. Ya udahlah, terserah aja. Dan orang Kristen sangat dekat dengan orang Yahudi. Tapi kalau Islam dengan Yahudi perang. Coba apa? Orang Kristen orang Islam sama Yahudi ada masanya perang, juga ada masanya damai. Mana ada damai? Mana pernah damai? Coba berikan sejarah. Yahudi pernah damai dengan Israel. Itu di Madinah waktu itu. Loh, piagam Madinah itu piagam ecek-ecek buktinya. Piagam palsu, bro. Sekarang kalau kamu tahu itu, coba kau buka videonya tanpa ditanya ke dia aja. Kalau kamu sekarang ini enggak membenci orang Yahudi apa enggak? Ya, saya nggak mau membenci Yahudi. Ya. Cuman Yahudi yang dikutuk, Yahudi yang Tenggar Tengku itu ya saya benci lah yang ini yang Tenggar Tengku. Terus tapi kalau yang enggak ya berita-berita Islam Tenggar Tengku nggak ada nggak? Kayak si Pak itu bukan Yahudi. Kalau kamu aja membenci orang Yahudi, apalagi kamu. Jadi harus jujur ya. Kamu nggak taat. Saya jujur kok. Allah. Saya jujur. Kalau kamu bilang gitu. Kalau bagi saya sih mau sama mau enggak itu bukan urusan saya juga. Kan saya punya Tuhan sendiri di Al-Quran. Iya, Tuhanmu itu kan nggak pernah menyatakan diri. Ya nggak apa-apa. Hanya kalau mau diuji lagi ya, Tuhanmu nggak pernah menampakkan diri. Tuhannya Yahudi menampakkan diri. Baik melalui suara bilang sama atau di mana pernyataan apapun. Ya, tapi saya heran kenapa ya banyak orang yang rabi-rabi Yahudi. Padahal rabi Yahudi Israel ada loh yang mengatakan. Padahal kan nggak tahu. Itu kan penafsirannya sendiri-sendiri. Iya. Tapi kitabnya sama. Kamu tuh kitabnya beda. Kemarin itu yang bersama dengan CIA sama WFM itu orang Yahudi itu. Itu guide orang Indonesia yang di undang-undang itu. Bukan seorang profesor kemarin. Nah, yang di mana yang di Pak Bom siapa ya? Kenguru itu bukan? Bukan. Kami kok sama WFM. Siapa itu yang peneliti itu loh, ahli PL itu. Don Brown ya? Dia ngomong kok banyak. Nah ini udah maksud si Billy. Ini Pak Munir angkat tangan apa Pak Munir? Silakan Pak Munir. Iklan. Pak Munir aja. Oh. Jadi nanti tanya-tanya, beli rokok di mana katanya gitu. Lempar aja sama asbak. Ya buktinya orang Kristen sampai hari ini Alkitabnya PL persis sama kok semua. Ya udahlah sama lah. Cara menafsirkan. Man saya yang kasihan Kristen bertepuk sebelah tangan. Enggak ada bertepuk sebelah tangan. Pengajarannya aja berbeda. Yesus orang Yahudi. Cinta sebelah tangan. Semua sejarah Yahudi diakui oleh Kristen. Coba tanya dulu orang Yahudi, apakah Alkitab yang ada di orang Kristen itu beda dengan kitab mereka? Itu dulu sejarah Kristen tidak diakui Yahudi. Loh, kami mengakui orang Yahudi kok sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ya. Loh, orang Kristen itu termasuk keturunan Abraham ya. Sama dengan orang Yahudi. Ambillah Yahudi sama Kristen gak apa-apa. Orang Kristen itu Yahudi. Orang Yahudi, Yakobus orang Yahudi. Muhammad orang Arab, nggak ada hubungan. Nggak ada. Oh bagus, terima kasih kau akui nggak ada hubungan. Orang Arab pun itu harus dibuktikan dulu. Cuma sepupunya iya. Karena kemungkinan ini bukan. Siapa sepupunya nggak ada? Ambil lah. Aduh, merebutin Yahudi banget. Aduh, kayak Arab ke Ismail itu masih terputus loh itu. Bukan Arab, Ismail itu ke Mesir loh perginya. Kalau di Yahudi itu di kitab Yahudi. Ada kemarin itu orang Yahudi yang bisa bahasa Indonesia itu dibilang orang Yahudi itu orang Arab itu orang Nabatean itu. Ada yang mana? Iya, dari Quraisy. Dari Quraisy kok. Ada ini eksperimen di channel apa itu ya? Eksperimen sosial.
Iya, saya kan udah nyerah, ambil lah sama Bro Erben Yahudi, ambil kan itu udah. Saya udah nyerah kok masih di ini juga gimana? Pokoknya kitab kami ambil sama, lah. Allah yang kami sembah sama. Ambil apa? Kami mengakui kok menyembah Allah Abraham, Allah Isa dan Yakub. Gini saya makanya kalau bilang sama itu, kalau disuruh ganti syahadatnya ganti dengan nama Tuhannya Yahudi. Kami sampai hari ini menerima kok Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Ya, hanya ngaku-ngaku doang. Coba kalian buatlah syahadat kalian kayak gitu. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, bilang enggak? Oh, kalau kami beritanya ke manusia. Ada Israelnya bingung mereka. Ya, ayuhan nas. Coba bilanglah kalau samanya Allahmu. Kami ayo sama-sama yang di ujung ini kita bilang itu. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Menyeru kepada manusia. Coba kalau kau bilang kayak gitu. Ya, ngomonglah kau besok syahadatnya saja itu bukan, udah berkebalikan. Besok kamu kan jadi imam di masjid hari Jumat. Baru langsung kau bunyikan lah. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Kujamin kepala kau pindah. Bilanglah. Syahadatnya saja itu berkebalikan sama Shema Israel kok. Iya, makanya coba mulai hari Jumat nanti Jumatan. Shema Israel itu kan seruan dulu kan. Wahai Israel kan seruan kan. Mana seruan itu? Iya. Shema Israel kau kan wahai Israel. Syahadat itu untuk apa sih syahadat itu? Enggak tahu. Tanyalah pemahamannya. Kalau saya sih ngerti sih. Tapi bagi Bro Erben dan kawan-kawan nih nggak tahu apa pemahamannya. Kalau kau ngerti kau jelaskan lah. Ya, jelaskan. Jelaskanlah. Kalau kamu ngerti dan kamu bilang sama, jadi gini syahadatmu bisa kamu ganti nama sesembahanmu dengan nama sesembahan yang di tanah. Gini Pak, kan kalau di Al-Quran seruannya itu bukan ke Israel, banyak ke semua manusia, ya ayuhan nas. Ya. Berarti Allahnya beda kan? Hai manusia gitu, ke manusia semua. Allahnya beda. Ya kan tugasnya berbeda. Mana ada hai semua manusia. Seruan coba monoteisme. Tunjukkan sama saya di Quranmu ayat yang mengasihi bangsa kafir. Oh, tidak. Coba satu ayat aja. Oke. Coba tunjukkan mengasihi bangsa kafir, ada nggak? Nggak ada. Sampai kau sampai mencretmu menjadi emas, nggak akan ada itu. Islam kafir itu pantas dibunuh, halal darahnya. Itu yang saya tahu. Iya, banyak ayat-ayatnya. Allah di Quran itu ratusan. Ya, lihat ayatnya itu beberapa. Saya nggak tahu ada jumlahnya berapa ayat. Itu minta disembah. Lihat. Tapi kalau bukan ya, Allah nggak pernah minta disembah, Jibril itu orang Allah nggak pernah ngomong sama Muhammad kok. Ya di Qurannya kan iya, yang di Quran itu kan nggak pernah juga dari Allah langsung itu, dari Jibril. Iya, melalui Jibril. Baru namanya Jibril itu pun baru ketahuan puluhan tahun loh. Udah banyak wahyunya baru ketahuan di Jibril. Kalau Tuhan yang benar ya, Tuhan yang benar. Dia menyatakan dirinya dulu, namanya dulu. Aja kamu sujud di situ tunduk tanpa dia bilang. Ini apa? Aduh. Jadi gimana? Udah finish ini lah. Siapa yang mempunyai Israel? Siapa ini? Orang Kristen. Ya nggak apa-apa. Allah kami dengan Allah orang Israel sama. Bapa di surga, Yahweh. Kami memberkati bangsa Israel. Kalian mengutuk Israel berapa kali sehari? Berapa kali kalian berdua memberkati Israel? Katanya sama. Israel nggak pernah. Orang Israel ini gini ya. Israel ini gini. Umat Israel memandang bangsa lain itu anjing. Iya. Walaupun dikatakan anjing, kami nggak boleh mengutuki Yahudi. Waduh, kasihan sekali. Memberkati ya. Iya. Pada Yakub, bapak orang Israel, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Ini Tuhan sendiri yang ngomong lo ya. Siapa ya, yang kan memberkati engkau, itu yang bagi yang akan beriman. Diberkati. Kalau yang tidak beriman kan dihancurkan. Bro. Jadi gini bro ya. Itu sudah omongan Tuhan sendiri. Lu percaya apa enggak terserah. Satu lagi. Kenapa bangsa Israel yang kecil itu banyak direbut bangsa-bangsa? Itu kau pikir. Sampai sekarang segala bangsa ribut sama masalah Israel. Mana dari negara kecil, bro, kecil.
Kan baru kemarin, baru 49 kemarin, tahun 49. Sebelumnya mereka dibiarin aja kok. Nah, kenapa negara sekecil itu semua segala bangsa ribut? Mana ada dengan satu kota Yerusalem ribut satu dunia ini. Oh, tanda tanya lah di situ. Ada apa ini? Itu. Ya udah ambil lah. Dia diambil. Memang sudah nggak perlu kami ambil. Tapi bangsa Arab bukan, kita nggak ngambil lagi. Memang sejak semula udah sama kok. Itu punya mereka. Kristen tuh harus harus apa ya? Harus percaya diri dengan Yunani. Harus percaya diri. Bukan, saya mau bilang samamu ya. Apostolos. Jadi gini ya. Rema kan itu. Hadirnya Muslim itu kan agama hanya untuk menyerang agama keyakinan Kristen kok. Hanya itu ajanya kedatangannya itu. Gak ada sesuatu hal pun. Iya, bukan bro. Agama Islam. Dengar dulu. Agama Islam meluruskan kalian-kalian yang telah bagaimana lah kamu meluruskan ajaran Yesus yang sempurna, teologi yang hancur lulanta. Pengajaran dari justru sama sayang ya. Allah sangat sayang kepada kalian umat Kristen. Saya yang kasih telah tahu sama kamu ya. Yang telah berperang ideologi dari dulu, dari abad di Samsu, simpang siur. Yang mana Tuhan itu nggak jelas, lah simpang siur. Siapa yang nggak jelas? Kamu yang nggak jelas. Antara tubuh Kristen itu nggak jelas. Kasian. Tapi kalau satu-satu, kasihan kali kamu itu, kasihan bang. Nah, datanglah Islam untuk saya kasih tahu ya. Bagus. Yesus mengajarkan mengasihi orang berdosa. Datang nabimu mengajarkan membunuh orang kafir. Sempurna apa? Jadi begini, Yesus, sebentar. Yesus mengajar monogami, datang nabimu poligami. Yesus mengajar surga, tidak ada perkara kawin mawin. Datang nabi membawa ajaran kawin mawin. Apa itu? Datang Yesus membawa ajaran etika moral yang sempurna. Datang nabi membatasi pernikahan. Waduh, kasihan kamu bro. Apalagi ya, bro. Kalau ditanya apa jadinya dunia tanpa Islam, justru dengannya tidak ada Islam, tentu tidak ada pergerakan teroris bom sana sini. Damai. Oh, enggak juga. Itu 234 itu berdarah-darah itu. Mana ada? Kekristenan justru teraniaya dari abad pertama sampai ke orang dibakar. Paulus saja dipenggal kepalanya itu. Iya, Paulus kan yang dipenggal. Yang menggal orang Kristen apa siapa? Yang menggal siapa? Iya, pokoknya di mereka itu lah. Kamu itu kayaknya pantatmu kayaknya udah di kepala ini kuliah malam ini. Arius sama siapa ya? Paulus dengan itu mana ada hubungannya? Gimana Sebentar, Arius sama siapa? Ahli teologi Bapak gereja satu lagi ya yang familiar itu ya. Calvin. Arius bidat tuh sama ini dikejar-kejar itu. Aduh, kasihan. Arius dikejar-kejar. Iya, Arius sama lupa saya. Yang kejar siapa? Pendeta. Mana ada pendeta yang ngejar? Iya, bapak gereja yang ini. Gak ada itu bapak pendeta ngejar. Kalau kita lihat sejarah sebenarnya kalau saran saya buat bidat, bukannya mau iya. Itu benar-benar. Kalau mau jujur ajaran Kristen dengan Islam, terbentuknya Islam itu adalah pembentukan untuk penyerangan. Artinya kekuatan itu dibentuk dengan agama untuk melawan dengan peperangan. Suaranya kok kurang jelas, Bro Budi. Bro Billy Advent ini gimana nih? Diterima apa enggak nih? Ini kalau saya itu ini yang jangan sama seperti waktu di Taman Eden itu. Polanya sebenarnya ke situ, bagaimana firman itu diserongkan artinya. Memang iya. Waktu ular, ini pola ini dipakai terus sampai sekarang. Kan Yesus sudah katakan, iblis itu pembunuh, membinasakan, menipu, pembohong, pendusta. Iya, iblis itu menghalang-halangi ke jalan Tuhan. Gimana sih kamu mengatakan jalan Tuhan? Yesus sudah ke surga, datang Muhammad nggak pasti ke surga. Apa yang mau diluruskan? Ya kan apa jelas. yang mau dibenarkan? Iblis itu menyesatkan si Adam kan. Oh betul. Berarti yang menyesatkan itu adalah kalau tidak masuk surga, itulah yang sesat. Jadi begini, lihat saja tentang kitab
kitab Al-Quran, kitab suci orang Kristen. Kitab orang Kristen itu dijaga oleh iman, dijaga oleh Allah. Sedangkan kitab Al-Quran itu dijaga oleh tentara atau khilafah. Itu fakta-faktanya dalam Al-Quran versus Alkitab. Alkitab dijaga oleh ini. Dari khilafah ke khilafah aja pergantiannya aja itu terjadi pembunuhan kok. Oh, iya, makanya di situ ada yang istilahnya jihad fisabilillah. Nah, yang anehnya orang zaman sekarang mengatakan jihad fisabilillah adalah perbuatan-perbuatan baik apa semua. Gak ada istilah jihad fisabilillah itu perbuatan baik. Itu dasarnya di mana? Gak ada. Jihad fisabilillah artinya membunuh, penyerangan, itu faktanya. Tetapi kenapa sih penuh kebohongan mengatakan ayo kita berjihad, berperang, melakukan hal-hal yang baik? Gak ada istilah jihad fisabilillah. Gini, kalau umat Islam diperangi itu kami harus melawan. Artinya apa? Islam dulu yang memerangi. Kalau memerangi apa? Saya selalu merasa diperangi, padahal itu salah. Iya. Kalau orang-orang yang lebih dulu memerangi, Islam yang lebih dulu memerangi. Nggak ada itu. Nah, Islam aja. Kamu buta sejarah, Gereja biar bagus-bagus diserang. Nah, makanya mereka mengkambing hitamkan bahwa Kristen adalah agama penjajah, dikatakan dengan Gold Glory Gospel. Kalau kita pelajari, Gold Glory Gospel itu bahasa Inggris. Kenapa Belanda harus bawa bahasa Inggris? Bukan bawa bahasanya sendiri. Kan rancu. Baru satu lagi. Yang penting baru ya, caranya Kristen salah gitu aja. Yang lucunya lagi kan, yang datang ke Indonesia kan POC. POC itu kan kamar dagang Belanda. Masa dibilang itu penjajah kamar dagang? Kan gila. Sebenarnya gini itu benteng-benteng, Bandar Kapelen, benteng. Nah, jadi gini, biar kamu tahu ya, Plat. Sebentar. Ini untuk pembentukan supaya diangkat nama daripada ulama-ulama. Jadi saya kasih contoh ya. Gini bro ya. Malah kita dikuras. Bentar ya. Biar saya kasih tahu sama Bro Plat. Itu pembelokan sejarah untuk menutupi sejarah bahwa sebenarnya yang menginvasi Nusantara adalah Islam. Saya mau tanya samamu bro, apa sih peninggalan Arab di Indonesia ini? Penghancuran ada? Nggak ada. Bagus jujur. Peninggalan Belanda? Banyak. Itu. Terima kasih kamu. Cuman karena peninggalan Belanda itu kan dikuras. Loh. Arab apa ditinggalkan? Itu udah terkenal itu. Beranak pinak lah, keturunan Arab banyak. Kalau Arab datang dia mengajarkan apa Islam. Yang diajar? Kalau ini enggak, kalau Belanda itu disuruh masuk Kristen terus bayar juga puluhan, kita disuruh juga kerja. Puluhan nanti dikirim ke Belanda. Aduh. Dikuras itu semuanya dikuras Glory Gospel itu. Sejarah mencatat dalam buku kitab Dharma Gandrung, dalam ekonomi mereka itu sadar. Abdo Palon itu menuliskan, mengakui dengan jelas bahwa kerajaan Majapahit itu diserang oleh kerajaan Islam pertama. Ya kalau kerajaan antar kerajaan dari dulu sih. Kamu kurang piknik. Waduh, saya pernah sekolah loh. Iya, tapi sekolah kacau. Belajar Majapahit dulu. Terus kau belajar dulu. Kau belajar ya, belajar sejarah lagi bro ya. Iya, makanya salah satu bukti pencurian itu seperti yang dia katakan bahwa pencaksilat itu adalah milik Islam, padahal pencaksilat adalah bagian daripada kungfu. Diambil juga. POC itu kan di Manado tuh dulu kan di ini kampungnya si Bang Billy ini dulu ini mengirim rempah-rempah. Iya. Terus POC kok. Menjadikan mereka Kristen, sudah Kristen terus disuruh bayar perpuluhan. Adalah gaji kecil ya kan, gaji kecil nanti dikurangi pula banyak aliran Kristen dikirim pula. Gereja yang mengatakan bahwa misionarisnya dari Belanda, tidak ada. Coba saya tanya dulu, sejarah gereja-gereja di Indonesia ada nggak yang di Indonesia? Nggak ada. Di Tanah Batak dari Jerman. Indonesia Timur itu dari Portugis. Di Papua banyak dari Inggris.
Dari Belanda, dari Jerman, Iya, dari dia Amerika. Nompang dengan berdiplomasi. Ya, apalagi kau bilang. Dia kan sekutu dulu. Nah, kalau Belanda itu bawa agama, mayoritas Indonesia itu Kristen. Ini saya kasih tahu, para penginjil sama Bro ini bersekutu. Saya kasih tahu sama Bro Plat. Mengapa di Indonesia setiap ada Palestina ribut sama Israel, orang Indonesia itu ikut demo? Tahu kenapa? Rupanya Kerajaan Demak pertama ulamanya itu adalah orang dari Palestina. Demak itulah yang menghabisi Majapahit. Jadi sebenarnya kami satu ini aja. Baru yang terbaru ini biar Bro Plat kau cari data, itu disiarkan kok di Metro TV. Amerika Serikat sudah membuka sekitar 30.000 data sejarah Indonesia, 30.000 lembar data sejarah Indonesia yang berbicara banyak hal. Tapi sekarang aneh ya. Dengar dulu. Iya tahu. Dengar dulu. Udah tahu. Ya belum selesai. Dinyatakan di situ peristiwa G30 SPKI berkaitan dengan 2 ormas Islam terbesar di Indonesia. Itu politik. Pokoknya 2 ormas Islam terbesar. Itu permainan itu berkaitan dengan agama, itu pertempuran ideologi itu. Jadi sejak Belanda itu agama. Di Amerika nih, di Amerika banyak nih penuh masjid yang sholat Jumat. Loh. Ya wajar karena mereka orang-orang Muslim yang imigran itu dikasih makan. Itu banyak. Enggak kayak mualaf. Enggak ada mualaf. Banyak mualaf. Lebih banyak Islam masuk Kristen di Amerika atau di negara manapun. Di ini banyak juga saya lihat. Di mana ya? Di Eropa. Inggris. Di Medan aja, di Medan. Di Oxford. Di Medan aja. Inggris itu imigran juga, Pak. Imigran, dan mereka dikasih makan, dikasih fasilitas. Imigran itu beda. Beda dengan di tanah Arab. Orang Indonesia jadi TKW di sana dimainkan. Pulang hamil, bawa anak. Jadi sebenarnya kalau seharusnya kata mualaf itu Kristen yang masuk Islam. Tetapi kalau ateis masuk Islam, apa yang masih disebut mualaf? Amerika itu kebanyakan ateis. Begitu juga dengan Eropa. Ya itulah dia. Cuman kan mereka ini orang Muslim ini seperti ayam bertelur. Kan mualaf itu artinya apa? Yang dirayu. Bukan. Orang Muslim itu seperti ayam bertelur. Orang Kristen itu seperti penyu bertelur. Ayam bertelur cuma 1 telurnya, kotak, 1 kampung bangun orang. Penyu malam-malam diam-diam ribuan telurnya. Tiba-tiba menetas penuh. Itulah orang Kristen, nggak mesti korak, nggak usah. Ini cuma satunya masuk, itu pun dari ateis, langsung keluar. Seperti kita lihat ya, seperti Imam Bonjol itu dikatakan pahlawan. Sebenarnya kalau disebut pahlawan itu membela Indonesia, tetapi apakah Imam Bonjol membela Indonesia? Dia kan membela agama. Disebut pahlawan. Itu genosida Batak, genosida orang Batak itu. Tapi nggak tahu isi petunjuk langit ini. Habis dia hanya baca apa sih komik bobo itu aja. Habis itu dengar, nggak pernah dicek secara data. Karena kenapa? Mereka itu adalah orang-orang yang diasingkan melawan pemerintahan sebenarnya. Mereka itu adalah memang seperti Indonesia, para jihad-jihad yang sekarang ini suka bikin kacau seperti ya kita lihat HRS kan. Suka memprovokasi, makanya diasingkan. Bukan membela negara.